Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 21103110142. Di sini saya akan membahas mengenai permulaan membaca dan menulis dengan metode SAS yang akan diterapkan dalam puisi. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dari permulaan membaca. Permulaan membaca merupakan suatu program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal. Metode SAS adalah struktural, analitik, dan sintetik. Nah, metode SAS ini merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa-siswa pemula. Nah, karena kita akan membahas tentang permulaan membaca dan menulis dengan menggunakan metode SAS yang akan diterapkan dalam bentuk puisi. Perhatikan puisi tersebut. Puisi tersebut berjudul Guruku. Selanjutnya, kita memasuki langkah-langkah metode SAS. Yang pertama ada struktural. Struktural ini dimana pendidik menampilkan sebuah kata yang utuh kepada peserta didiknya. Pada puisi tersebut kita mengambil judulnya, yaitu tentang guruku. Lanjut pada langkah yang kedua, yaitu analitik. Analitik ini adalah proses penguraian, dimana pendidik diajak untuk mengenal huruf dan menganalisis sebuah kata hingga menjadi suku kata dan menggabungkannya menjadi sebuah kalimat. Jadi guruku ini kita harus mengetahui huruf apa saja yang ada pada judul tersebut, yaitu ada huruf G, ada huruf U, ada huruf R, ada huruf U, dan ada huruf K, dan terakhir ada huruf U. Lanjut kita menganalisis kata tersebut menjadi guruku. Lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu sintetik. Sintetik ini melakukan penggabungan kepada bentuk struktural semula. Yang awalnya kita menganalisis tentang huruf apa saja lalu menggabungkannya menjadi suku kata, sekarang kita akan menggabungkan kembali menjadi struktural, yaitu guruku. Selanjutnya, puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunannya larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli juga menjelaskan arti puisi ini dengan definisi yang bervariasi. Dan cara menulis puisi, yang pertama, kita harus menentukan tema atau judul puisi. Setelah itu, kita rangkai puisi tersebut dengan diksi dan rima yang tepat. Memakai bahasa majas sesuai tema puisi yang telah dirancang. Lalu, tentukan bait yang akan digunakan. Lalu, gunakan imajinasi untuk mengembangkan puisi, lalu diakhiri dengan penutup. Cara membaca puisi, yang pertama, kita harus memahami makna tersebut. Makna apa yang akan kita ucapkan. Lalu yang kedua, dilafalkan dengan baik, dengan penghayatan, seperti kita bisa mengekspresikan wajah. Apabila ada kata sedih, kita akan mengekspresikan wajah kita sedih.
apa kita senang ataupun kita sedang galau, itu kita harus mengekspresikan wajah kita dengan puisi tersebut. Lalu yang ketiga, menggunakan intonasi yang tepat, dimana kita ada penekanan untuk beberapa kata. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu yang terakhir, terdapat jeda dengan tepat. Membaca puisi juga diperlukan jeda ya teman-teman. Tidak langsung seperti membaca pidato, tapi juga ada jedanya tersendiri. Nah, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi yang pertama ada diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Untuk membangun puisi, biasanya penulis itu memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna. Lalu yang kedua, imajinasi. Karena puisi itu adalah ungkapan hati seseorang, maka kita harus menggunakan imajinasi kita sendiri. Yang ketiga ada gaya bahasa atau majas ya. Nah, gaya bahasa ini adalah bahasa yang tidak terbiasa kita ucapkan. Lalu ada bunyi, ada rima, ada ritme, dan juga ada tema. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu sangat beragam ya teman-teman sekalian. Nah, berdasarkan jenisnya, puisi itu terbagi menjadi beberapa ragam. Antara lain, puisi lama itu berupa syair, pantun, talibun, mantra, dan gurindam. Lalu, sedangkan jenis-jenis puisi yang modern itu berupa naratif atau cerita, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Selanjutnya, agar kita tahu bahwa siswa kita dapat membaca puisi dan menulis puisi, maka kita akan memberikan tugas dengan cara praktek membaca puisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah dari cita-citaku, guruku, kau membimbingku tanpa rasa lelah ataupun letih untuk menghadirkan anak-anak bangsa yang hebat. Puisi guruku, kaulah awal dari cita-citaku, guruku, kau membimbingku tanpa rasa lelah ataupun letih untuk menghadirkan anak-anak bangsa yang hebat.